bahagia meski mungkin tak sebebas bodoh. Itu bisa scream. Itu yang gue lakuin selama tahun 2002 sampai 2007 lah. Ya. Semua lagu gue screamin. Kalau dengerin di radio, misalnya ada lagu apa gitu, ada cantik, kesananya scream semua. Mau itu kayak mau bening kayak kelamaan kayaknya. Kita sekarang ini lagi ngomongin. Nah, tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yes, wabarakatuh. kembali lagi. Kenapa Nih host yang bener nih. Biasa kan kalau ngumpul sama duaan ini harus ada guidance Iya, acaranya. harus kemana-mana. Kita kalau berkumpul harus bahagia. Enggak, gue bisa random. Oh iya. Bebas, Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Please welcome Yas Budaya. Hey. Nggak usah lama-lama. Lord of Emo. Aduh, macam ini. Kenapa Makanya kita sekali Lomo ya, Lomo. Iya. Lomo. Tadi kan berusaha awalnya kita terlihat emo gitu ya. Dan ya, kalau suka nonton Emo Might Be Delete ya ada di Instagram. Ceritain dong apa itu. Jadi kayak jokes emo gitu. Cuman kadang si pemain bandnya juga ada di situ kadang-kadang ya, itu keren banget. Pemain bandnya ada juga? Ada Oh. Horton Heat yang kayak gitu-gitu Oh, tiba-tiba Horton Heat, muncul gitu. Si itu juga vokalis The Yas juga pernah ada tuh. Oh, si Bert Budaya itu ya. Berdua. Nah itu tadi kita openingnya kayak gitu ya. Jadi gue ngelakuin 2002 sampai 2007-an tuh hampir di mobil, terutama di mobil Coki ya. Gue hampir tiap hari masih Coki Jolly Jumper. Wait, Coki itu siapa? Coki itu selalu kita omongin nih. Tapi dia nggak pernah diundang. Coki itu Jolly Jumper. Jolly Jumper, gitarisnya Jolly Jumper dulu, dan itu Sohib ya? Sohib banget, tetangga dari Balita ya. Balita. Jadi udah deket banget dan tiap hari kita selalu men-screamkan lagu-lagu yang ada di radio. Gitu. Dan ketika nonton Emo Might Be Delete, That's choke. That's you guys. Oke, Yas Budaya nih seru banget ya. Dan juga Rizky Fadli yang udah masuk Lanet Les. Oh enggak ya? Akhirnya ya? Kamu masuk lagi Rocket Rockers, parah. Lu juga? Gara-gara kamu. Lu berdua aja. Yas Budaya akhirnya bisa datang ke studionya The Bright Side Show karena permintaan ini udah dari episode pertama udah. Ayo dong panggil Yas Budaya ke sini, ajak ngobrol apa ya tapi ya. Iya. Karena terlalu sering ngobrol. Saking kita connectingnya tinggi banget, sampai gue nggak tahu kalau kostum gue tuh sama banget sama Lope hari ini. Iya benar. Dari celana, warnanya hijau. Saksi di sini ya. Saksi ya kita ya. Ini Iya. nggak ada janjian, Iya. nggak janjian. Ini merah, sama. ini hijau. Iya. Untung ini ada bedanya. Enggak ya, bedanya ya. Kalau enggak kita udah kayak anak-anak dari panti asuhan baru. Tapi kalau lu tanya makanan favorit PMP, lihat tuh. Promo banget juga Kalau ya. gue juga makanan gue rendang kikil Padang. Oh, rendang kikil Padang. Udah ya. Tapi gua tekanin lagi, dia Padangnya belum pernah ke Padang. Fake man. Iya sih. Orang Padang yang belum pernah ke Padang. Oke. Ngomongin soal Yas Budaya nih banyak hal yang bisa digali ya, karena dia juga punya podcast sendiri gitu. Iya, sih. Jadi ini kolaborasi ya Kolaborasi. antara Behind the Desk ya, Experience Behind the Desk, Yes, guys. sama The Bright Side Show. Alright, kita collab. Namanya keren kita ya. The Bright Side Night Bright Side. Enggak, ini The Bright Side Show sekarang. Oh, show with show The ya. Bright Side Show. Iya. Ini Experience Behind the Desk. Ini naik juga nggak nanti di Experience Behind the Days? Nanti kita diundang lagi. Asa, cina ngobrolnya tadi. Ngobrolnya itu lagi katanya. Oke. Apa ya? Cheers dulu ah. Terima kasih untuk Kopiata, ya kita sekarang lagi ada di Kopiata ya, di Gue Bandung. suka ini nih. Ya. Apa namanya? Dark Alamatnya ada coklat di nih. sini ya. Dark coklat. Oke. Nah ini ngomong-ngomong soal Yas Budaya nih, temen gua siaran, temen gua teriak-teriak di atas panggung dulu ya, dan temen gua berwacana gitu ya, di distro lah segala macam ya. Dan sosok yang satu ini tuh memang
banyak yang bisa digali yang gue bilang tadi ya, kayak dari wacana-wacananya di atas panggung ataupun di sosmednya. Iya. Ada arsiran gue sama dia emang agak aneh gitu. Jadi punten ya dulu waktu ngomong apa ya. Emang kita weird gitu. Kita cult emang. Punya dunia sendiri Dunia yang sendiri. orang nggak mengerti gitu. Ya bagian-bagian yang digosipin biasanya Iya. Ucai dan ya kalau misalnya Jadi yang dibully "Apaan emang sih? kita-kita." Ngapain sih? Iya sih. Banyak juga pesan-pesan subliminal yang baru sekarang gua yang ngertinya gitu ya ternyata oh ini pesannya itu Ya, ini. jadi biasanya yang kita lakukan dulu 2020 baru terungkap. Oh, artinya ini gitu. Jadi emang terlalu ini. Emang ya. harus nanya langsung kalau nggak paham. Berat soalnya. Kita Oke. tuh tahu ya kayak Joy Division bakal sukses, David Bowie sukses tuh kita udah tahu Kita duluan ya. udah tahu. Padahal mereka lahir duluan. Oke. Nih ngomong-ngomong soal Yas Budaya nih. Namanya udah cult banget ya, budaya. Budaya. Anak culture nih. Anak culture. Budayawan banget. Budayawan banget. Itu lu nggak masuk Salihara. Oke, dia bukan anak IKJ, anak Bandung asli ya, kuliahnya di Unpas ya. Iya. Dan dia kelahiran 1980 bulan Desember. Hafal banget ya. Gila lu, Bulan beneran Desember. bener. Ntar harinya, tanggalnya lupa gua. 3 ya. Ya, tapi segitu aja lu udah cukup loh. Ya, Gua udah cukup ya? ya nggak ada feedback ya. Gua Lu, tapi dibalikin. Lu apa nggak? 8 dia 81. 79. Wah, ya. Kebongkar dong ya kalau Bener kan? Enggak 80 gua. Enggak. Serius. 80. 80. 80. Bulan bulan berapa? Lu orangnya kurang Bulannya Juni. perhatian Ucai. Ya. Bulannya Juni. Oh, Juni ya. Yes, ya udah. Lu berarti masih soif gua. So ya, aman kita ya. Oke, ya orang-orang tahu lah Lone Atlas gitu ya. Yang baru apa Mitos Mistis yang gua nggak suka nama bandnya itu. Terus gantilah. Dia nggak suka namanya. Ini kalau search di Google tuh yang keluar penampakan. Iya. Tapi itu masih ada bandnya. Iya, sekarang lagi beresin video klip. Mungkin ini tayang kapan? Tapi kalau Ini single tayangnya juga. Ya, Walau-walau. kayak pas tayang udah keluar dari Iya, video iya, klipnya. iya. Jadi Iya, kita baru aja selesaiin video klip The World We Live In judulnya. Itu kita ini single ke pertama mungkin dari buat album kedua. Jadi kalau gua diperbolehkan sama teman-teman band yang alhamdulillahnya senangnya adalah ini untuk gua 100% sangat ngefans sama Umar bin Khattab. Lagu ini gua dedikasikan buat Umar bin Khattab gitu. Bos. Gue kan udah denger lagunya ya, dan itu kalau di Oh, udah denger dia? kalau tahun 2003 itu keluar, kayaknya sekarang udah tour sama Bring Me The Horizon kayaknya. Iya. Kenapa harus keluarnya sekarang gitu ya? Epic bisa nih lagunya. Iya. Kayak film-film apa gitu, kayak ini nih. penasaran Jared kan, Leto guys? tuh apa sih? Hah? 30 Seconds to Mars. Ya, Mars. upak epicnya itulah miripnya. Upak epic. Nah, Oke. Yes. Cerita tentang mitos mistis. Jadi kenapa kan Lone Atlas itu juga band yang memang fenomenal, terus icon juga, emo Bandung. Apa dibalik mitos mistis? Kenapa? Atau ada karena nggak ada yang nggak bisa nyampe di Lone Atlas bikin mitos mistis, atau gara-gara apa? Oh, ini thumbnails-nya kayaknya ini nih, thumbnails-nya. Nanti ini clickbait-nya. Clickbait-nya ya, maksud gue ya, Clickbait ini. clickbait-nya ini. Iya. Ya namanya alter ego memang di si Mitos Mistis ini kan beberapa personil yang memang punya band juga. Ada The Deeds itu aka Dida di bandnya. Oh, Dida Prawira. Dida Prawira. Terus ada Burger dia. Owl tuh di band, dia punya band metal Nektura. Nektura ya. Di sini dia main gitar, kalau di bandnya dia main bass. Nah, di sini tuh alter ego yang kita nggak bisa share itu di band. Ya maksudnya kan kalau masing-masing band udah tahu DNA-nya seperti itu. Yeah. Nah, yang alter ego ini nih yang bisa pengen kita keluarin. Ternyata Sevisi kita ya? personil ini punya file-file yang emang weird. Jadi anak-anak cult, anak-anak weird yang disatuin ya udah cocok gitu. Terus itu yang mungkin karena sama-sama weird, jadi apapun bisa beres cepet. Contoh album pertama kita rilis cuma butuh waktu 3 bulan. Itu cepat banget. Produksi sampai ada label, sampai rilis fisik, sampai digital, Yeah. kelar 3 bulan. Karena salah satu personilnya operator rekaman oke. Iya. Oh, Mr. Dons. Donski. Iya, dia yang suka ngebantu rekaman gua kapela. Ya, jadi gua lihat, wah ini anak emang bener nih. Kalau proyekan pasti cepet nih. Enak dong kalau ngetek Iya, vokal tinggal sambung Iya. operator.
ngerti gitu. Makanya Cepet bagus teknis. vokalisnya. Makanya vokalisnya tinggi di Mitos Mistis. Dihias ya, banyak hiasan. Believe in it coba sekarang dites. Bahaya ya. Bahaya. Bahaya. Tapi justru karena yang saya nggak manggung kan. Iya. Nada itu bisa ambil, tapi kalau di panggung ini sampai 20 kali ya. 10 gigs lah udah tuh. Itu falset atau Enggak, emang nyanyi aja. Nyanyi aja. Emang nyanyi versi jadi waktu itu kan Doni itu minta yang gue demen dia tuh kayak namanya Ayas kan. Ayas take aja sesukanya sok. Kalau karena dihatiin gitu ya. Terus itu tuh lagi badai sih. Waktu kejadian itu tuh pas kita bikin lirik yang The World We Live In itu. Terus kayak bener-bener pengen keluarin aja gitu ya. Ya enak aja gitu. Oke. Nggak pakai autotune-nya gitu banget nggak. Dipertanggungjawabkan lah itu. Nah ini sekilas ya ngomongin tentang musik ya Yas. Nah tapi sekarang yang gue menarik juga Yas tuh selain perbenan, gue lihat lo punya yang namanya Y-Bomb. Yes. Nah Y-Bomb itu bukan hanya sekedar selling merchandise atau produk ya brand ya, tapi lo ada wacana-wacana yang dengar-dengar katanya sampai dipantau. Yes. Wah, itu ceritanya gimana? Iya. Jadi si Y-Bomb Big Brother is watching you. Iya. And Itu we watch you back. Jadi dulu tuh gue bikin suka ngeblog kan, nulis segala macam. Pas udah beres nulis, terus gue pikir kayak, waktu itu tuh gue ngeliat kayak awal-awal sosial media di Twitter ya, waktu itu lagi rame banget Palestina gitu coy. Yeah. Gue capek banget gitu ngeliatnya, mungkin sekarang lebih parah lagi mungkin ya, ngeliat anak kecil Palestina gitu. Palestina makin parah banget, terus akhirnya keluarlah statement, apa nih, adalah orang segelintiran tiba-tiba setiap berita, oh Palestina diserang. Jadi kayak sesuatu yang biasa aja, dan buat gue itu yang gue takutkan, bahwa takut mati rasa gitu. Mati rasa gitu, maksudnya akhirnya, I have to do something gitu. Satu hari gue masih inget capture fotonya ada seorang anak kecil gitu kayak dia berdarah gitu. Terus gue langsung kebayang kayak ini Y-Bomb kata gue. Gue harus bikin ini Y-Bomb kata gue. Gue harus bikin. Nah, Y-Bomb itu adalah basically adalah kenapa bom. Itu pertanyaan gue kepada Palestina. Itu jadi kenapa lu bom Palestina? Bukan negara yang lain ya, tapi gue lebih fokus ke sana. Kenapa gue bikin Y-Bomb? Nah, ketika bikin Y-Bomb itu awalnya adalah blog. Gue bikin tulisan. Pas gue mulai menulis, dulu kan masih agak nakal juga ya, tulisannya agak sen kiri-kiri gitu ya, kiri kanan aja lah, rame. Akhirnya udah makin kesini gue membahas tentang ya Palestina gitu ya. Tiba-tiba gue dapet email dari CIA, terus tulisannya dari CIA-nya, semua ada itu masih ada. Saksinya itu ada vokalis Glory of Love, duduk di sebelah gue tadi, kebetulan satu kantor sama gue. Pas lihat, bro, semua data lu kita ambil dan menurut kita ini bahaya kalau untuk kita share gitu kayak. Bro, parah lu katanya. Ini mau parah. Logonya keluar gitu. Ada aja kayak PNG gitu udah keluar gitu. Surat cinta. Ya, terus sama gue dibilas lagi, boleh nggak? Ya, gue masih keke berani, gue bilang gini, boleh nggak gue minta datanya lagi doang? Nggak bakal gue post tapi gue simpen ya. Aduh capek nulis gitu ya bertahun-tahun. Waktu itu gue kerja di bank. Masih nulis tuh gue, masih nulis. Terus parah lu si Ivan Gloria Flu, parah. Ya udah akhirnya gue stop tuh waktu itu ngeblog. Gue berhenti ngeblog. Y-Bomb-nya sempat. Pantes ya. Jadi lu start itu di tahun-tahun memang udah lama ya? Udah lama start itu, makanya gue juga sempet sempet dulu perasaan ini Y-Bomb ini udah lama deh. Ini kayaknya ngilang, sempet kerasa ngilang kan. Satu lagi gue ceritain. Tahu men itu. Iya, gue ceritain satu lagi. Jadi dulu aktif banget kita ya di Twitter. Pas di Twitter gue sebutnya Night Watchman. Tiap malam ismu. Wacana saya tahu mungkin pas malam-malam. Dapat lagi set pemerintah Israel 3 postingan dikirimin. Kita pantau, tolong gini kalau kami blok gini. Wow, gua posting gitu kan kayak, wow, tapi kata gua, bentar dulu nih, kok perasaan blog gua udah di CIA, sekarang Twitter gua digituin gitu ya. Akhirnya makanya gua, yaudah gua istirahat dulu deh. Jadi kalau mau tahu ya yang berbahaya apa musisi di Indonesia itu salah satunya Yas. Dan juga gue pernah nge-tweet apa gitu terus di follow sama Illuminati. We are watching you gitu dia gitu. Tapi terus sama gue di tweet apa? Oke, I watch you back. Lu cerita itu sama gue itu tuh. Lu pernah ceritain. Bener. Itu gokil banget ya sebenarnya. Ya, jadi kita nggak usah mengklaim bahwa kita muda, beda dan rebellion berbahaya. Ya. Nggak usah mengklaim itulah gitu. Biar orang yang tahu kita berbahaya. Nah, gimana sih perasaannya
pengen pipis nggak gitu atau gimana gitu? Ada gemeter nggak ketika ngelihat itu surat dikirimin dalam bentuk PDF yang resmi gitu? Iya, itu 2 kali gue dapet. Sempat mikirin keluarga atau apa gitu terus. Yang pertama gue pikir apa coba? Email gue ganti email. Asli. Terus langsung ciut gitu kan. Gue ganti email lah, udahlah gitu kata gue ya. Maksud gue langsung yang pertama gue inget lah pas ketika lihat surat itu gitu. Nyokap gue tuh waduh kata gue hidup gue udah ketenang gini kayaknya ya. Padahal itu kan waktu itu kita udah tahu ada Google Earth apa gitu ya. Takutnya kayak udah mikirnya aneh-aneh gitu. Udah akhirnya gue stop deh 2 minggu kemudian dapat DM dari Israel gitu. Itu di tahun berapa sih? Zaman Twitter tuh ya. 2000 Twitter tuh dimulai 2008 2009 lah. Mulai ramenya tuh. Cuman mulai peak-peaknya tuh 2011 ke atas. Oh, memang lagi musim-musimnya War of Terrorism itu enggak sih? War of Terrorism. Kayaknya teori konspirasi lagi naik ya. Teori konspirasi lagi naik, menjelang naik. Waktu itu kan sempat ada rame tuh video-video yang kompilasi apa? Ya. Apa namanya? Tenonet anak-anak suka ngomong tenenet anak-anak tuh. Inu Good Boy Badminton, Ami. Anak-anaknya kalau ngobrol apa? Tenonet. Iya, walaupun sebenarnya itu gitu. Ternyata Arrival. Yang di Arrival. Yang bikinnya nggak ini juga sebenarnya. Bukan referensi lah ya. Ya nggak lurus juga ternyata yang bikinnya gitu. Ternyata dia juga terlalu subjektif ya. Hanya beberapa yang bisa kita ambil, cuman sisanya no, masih itu no. Nah itu sebelum kejadian itu, sebelum itu pas sudah sebelum arrival lah pokoknya itu. Bahkan kayak ini juga sempat terjebak gitu ya dulu. Gue kan tertarik sama sebelum ada punk muslim dan lain-lain ya. Ada juga di luar tuh takwakor. Ya, kan itu menarik ya di luar terus tapi ada takwakor gitu. Pas gue cek lagi ternyata emang nggak. Maksudnya bukan referensi juga gitu. Ternyata di baliknya ada something juga yang memang bukan jadi rujukan kita gitu kan as a Muslim gitu. Ini seru nih bahasannya kayak berat nih. Ya abis nyeritainnya gitu. Ngopi dulu, santai dulu. Seruput dulu dikit. Abis kisah lama tuh, jadi buat gitu. yang nggak ngerti ya. Sorry. Karena ini memang rame sih waktu itu ya bahasan-bahasan tentang kayak gini di 2011-2012 terutama kalau gue ingat ya. Emang di tahun-tahun itu tuh memang banyaknya musisi itu tertarik dengan teori konspirasi dan lain-lain gitu. Mungkin Ucok, Homicide jauh sebelum itu juga udah pakai logo segitiga mata ditusuk gitu kan. Gue masih inget di salah satu waktu kita masih radio yang sama dulu yang Kribo itu deh. Ngobrol jalan, gue inget banget langkah jalan ke atas kita ngobrol gini. Si Ucai bilang gini, gokil ya, Ucok ya. Berarti dia visioner banget ya. Dia sebelum ada yang gini, dia udah duluan loh, Bro. Ini ditusuk, wah gokil ya dia. Kata dulu aja. Ini benar ngomong gitu ya. Dia duluan juga ya ternyata. Karena saking amaze-nya dengan itu ya, segala macam yang berbau-bau itu ya. Gokil, Cuman ya, hampir semua video klip, film, karena gue kan neliti kan. Video klip, film, yang sampai akhirnya gue bikin broadcast The Truth juga kan. Apa yang kayak gitu-gitu tuh memang lagi rame gitu. Oke, back to Yas Budaya. Tadi kan itu kesibukan di balik itu ya, ada bikin plotting Waibom. Sekarang Waibom ini lagi masih jalan, gue keluarin produk-produk juga, tapi di sisi lain gue jadiin sebuah sedikit media lah. Media campaign ya. Media campaign, tapi media campaign-nya lebih ke yang urban, terus ya mindset-nya gue lah. Ada sesuatu yang DNA-nya Waibom tuh memang seperti lu boleh rebel tapi harus tetap positif gitu, gimana caranya gitu. Itu aja sih kalau Waibom sih gitu. Movement-nya gitu, selalu gitu. Alright. Nih, gue lihat nih ya, si Waibom tuh kan dia selain masalah wacananya, cuman dia masuk ke streetwear juga kan sebenarnya. Nah itu referensi lu ketika ngambil streetwear itu kemana tuh? The Hundreds. Totally The Bob Hundreds. ya? The Hundreds tuh Bob? Bobby Hundreds. Gue tahu Hundreds mendalami itu ada tuh si Rido dulu bandnya After Coma tuh. Dia punya wadah dulu tuh. Ada Oji itu mah Oji. Temannya Oji. Ojinya parah itu. Oji banget. Parah. Ojinya Oji gitu. Yang kemarin gitarisnya lu interview. Lihat logonya wadah itu kan? Itu tangan dia kan besar-besar kan. Cuman dibikin kayak gitu bentuknya. Enggak ada salah satu ownernya di Wadah itu dia cerita sedikit tentang si The Hundreds. Di situ gue mulai cari tahu dan ternyata keren juga ya. Seru ya. Seru gitu. Si Iing, bukan Iing Rosemary ya. Ada tuh Iing, tetangga gua tuh. Ya The Hundreds itu punya movement yang menurut gua keren gitu. Contohnya kerennya gini. Gua nggak tahu, dia bilang nih di salah interview dia bilang, gua nggak tahu, pernah cerita mungkin sama Ucai dulu ya. Gua nggak tahu kenapa anak-anak
anak-anak muda tuh pada bilang gini, lu sekarang kuliah? Iya kuliah. Mana buktinya kuliah? Kok nggak pakai The Hundreds? Gokil ya? Jadi maksudnya mindset kalau anak kuliah tuh harus pakai The Hundreds gitu. Udah keplot gitu ya, kayak mungkin Fred Perry dipakainya ya komunitas ini gitu. Kalau gue sih movementnya adalah is black but is positive gitu. Itu di Y-Bomb gitu. Oke. Dan itu sekarang nasibnya gimana Y-Bomb tuh? Dia jalan, dia sekarang di posisinya adalah banyak banget mulai. Jadi gue bilang 60-40%, 40% jadi media. Jadi kayak kita sharing-sharing mulai dari musik kayak, mulai dari mulai film ataupun tokoh atau quotes gitu ya. Kayak yang quotes terakhir gue suka banget Donald Trump bilang bahwa lihat ya Donald Trump bilang bahwa lu bilang gue jelek nggak ada, gue tuh orang paling keren yang ada di muka bumi ini gitu. Kata gue ini quotesnya keren banget terus gue pakai gitu ya. Gini nih. Keren, memang terbaik banget. Gue gitu loh. Oke. Sukses ya Donald Trump buat selanjutnya. Udah gak bisa pilih lagi jadi presiden ya. Apa coba? Nih sarkas tingkat tinggi nih. Oke. Ini kayaknya mulai berbahaya nih The Bright Side Show. Nanti dibungkam gitu. Oh, yang indah-indah ya? Yang indah-indah. Iya. Siap-siap nih. Film Smurf yang kedua mau keluar loh. Ya. Jadi yang gitu ya, jadi light banget. Yang standar ya. Anak-anak. Toy Story yang terakhir bagus sih, yang sendok gitu ya. Tapi lo tau nggak sebenarnya di belakang gitu apa? Oh. Tetap harus dalam. Dalam. Kenapa Smurf warnanya biru? Emang gitu. Nggak tahu juga. Oke. Nah tadi clothing ya berarti. Nah pengalaman sebagai underground rockers lah disebutnya ya, orang yang aktif di panggung segala macam dengan dunia perbankan. Nah ini kan agak-agak cumplang banget. Itu waktu mengalami itu tuh gimana tuh? Lu harus berdasi di balik meja dan lu pengen scream tapi susah di kantor gitu gimana? Waktu itu tuh kayak senang banget malah. Jadi kan gini, kita Senin sampai Jumat tuh kerja gitu. Terus ya dalam seminggu itu pasti ada latihan kan. Kalau di skena, gue working class. Tapi gue malah nggak lihat itu. Gue malah melihat band tuh jadi kayak relief gitu. Kan orang pada kerja pulang, paling udah gitu doang. Ini kayak yang mungkin lu ada yang mumatnya lu bisa keluarin di si itu gitu. Pun di Sabtu Minggu gitu ya. Sabtu Minggunya manggung gitu ya. Cuman ya serunya gitu Cai. Senin sampai Jumat. Jadi kalau misalkan hari Sabtu Minggu gue manggung ya, cuman yang betenya gitu. Kan biasanya manggung Minggu di kota mana gitu. Udah beresnya panitia kan pasti kasih anak-anak ke pantai mana, ya kata suka gitu kan. Udah beres manggung nih, besoknya kita dikasih pergi kemana? Gue enggak, udah beres manggung turun, keingetan ke hotel, mandi, udah naik kereta api malam-malam. Besok pagi gue di kantor, anak-anak udah posting di pet dulu kan ya. Wow, yes, oh ya, oke, udah. Pet is very very hedon ya. Iya, very hedon banget. Ya. Menimbulkan kecemburuan sosial tertinggi itu di pet. Orang pet tuh. Tapi nggak tahu kenapa ya, pet tuh pas lahir orang tuh nggak ada yang kayak di Facebook gitu nge-posting politik atau apa. Semua it's all about happiness sebenarnya. Tapi happiness itu kadang berlebih dan akhirnya menimbulkan itu ya. Riang gembira semuanya dan jadinya kan ya. Pamer gitu semuanya. Pokoknya Yoming paling eksis aja ya. Yang gini, gitu kan. Yoming logonya itu. Yoming balik lagi ya. Waktu Iyas manggung di weekendnya itu, dia tuh bisa emo banget. Gara-gara dia tuh kerja, itu sebenarnya imonya dia itu keluar di situ ya, emosional ya. Sampai manggung pakai setelan perbankan gitu. Pernah gue di Kickfest kalau nggak salah. Pernah di Kickfest gue manggung kayak gitu, pakai dasi apa kayak gitu, terus kayak nggak bawa map itu. Enggak. Lu si dua anak sekolahan gimana? Kok gue bayangin gitu ya, bawa map. Tahun berapa sih ini? Ini kita tahun berapa sih kawan? Bawa map. Karena saya nggak tahu map bro. Map itu ini buat nyari map itu mah. Ya waktu itu pernah sekali gue coba setelahnya pakai manggung pakai dasi gitu ya, mesti kayak ya ternyata asik juga gitu. Ya seru aja. Tetap emo ya kan pakai dasi aja, tetap asik. Ya bos gue sih nggak pernah nggak ada masalah dengan tahu satu teman-teman bang tuh tahu lu. Ini kayak mantan bos gue kayaknya tahu nih. Dia pernah Tokes tour sama Lona Nas dulu kan kita bareng tuh. Yang keliling jauh. Udah keluar ya. Ya udah keluar. Pas lu cabut tuh kita bikin. Terus jadwal turnya banyak banget, tapi semua ngikutin jadwal gue Sabtu Minggu aja. Suatu hari udah main, harinya Jumat. Gue bilang gue sakit. Ditelepon. Pas telepon, oh Yas, gimana badannya Yas? Waduh, feelingnya nggak bener nih. Ngapain? Bos gue nelfon gue nggak enak badan. Masih agak nggak enak badan sih Bu. Oh, oke, ya udah kalau gitu sukses ya manggung di Jogjanya. Terus kan, loh, kok Jogja Bu? Iya ini ada di Koran PR. Oke siap. Jadwalnya dikeluarin di Koran PR.
Dia lagi baca beneran, sakit loh ya katanya. Lu ada Jogja sekarang gitu kan. Tapi ya udah. Oke, buat ibu tolong dimaafkan itu. Ibunya juga udah pamit, udah cabut dari bank juga. Jadi dua-duanya udah ex-bank. Namanya Bu Vinka Maharani, ngefans banget sama lu. Oh iya? Ih, ngefans banget. Ketika lu udah hijrah ya. Waktu lu belum itu mah dia nggak popang dia. Bukan udah, sedang. Sedang. Wah enak nih disangka aja. Disangka, Udah bisa oh, gitu ya, kesannya ya. Oke, nah ini seru banget ya. Tapi kita rehat dulu sejenak mungkin ya buat kita kasih iklan. Karena kita acara yang mahal. Ini bakal masuk iklan. Iklannya juga mobil mewah nih. Maaf, gua potong ya. Mereka rehat bukan kenapa-kenapa. Kameranya panas, gua tahu. Itu kebiasaan podcast tuh gitu tuh. Banyak baterai, kamera panas. Bener nggak? Teknis, ini masalah teknis. Oh enggak ya. Oh enggak katanya enggak. Oh enggak. Oke, kita break dulu ya. Setelah yang satu ini. Oke, we are back. Yes. Masih bersama Yas Budaya, the one and only. Sedap. Asik. Lord of Imo. Kita kan lagi ngomongin Yas nih pasti selain tadi ngomongin perbankannya, Yas juga dulu siaran bareng sama gua juga sebelum juga udah sebelum Prambors tuh lu Udah ada ya? sempet siaran gua. Duluan ya di Siaran. CBL ya. Ya, CBL. Acara rock juga itu ya. Acara rock. Yang tuh. sama Ami bukan sih? sama Ito gua dulu. Oh, itu. Ya. Gua cabut, Ami masuk. Gitu. Ya. Gitu. Acaranya underground itu dulu ya. Ya, apa sih namanya? Kok gue lupa ya. Tapi nama memang itu acara itu tuh mengingatkan Cikal radio bakal itu. enggak mengingatkan radio JMR zaman dulu. Replace ya, Iya. karena si JMR itu udah nggak aktif Ya JMR udah nggak ada kan waktu udah itu nggak ada. kan. JMR kan memang ya jam 9 pagi itu biasanya udah indie gitu ya. iya. Coil, Jeruji, apa gitu, Suffer Ovil kok Iya. gitu ya. Cuman waktu itu hostnya nggak separental. Iya. Yang bedanya si CBL itu Oh, iya. lagunya gitu, penyiarnya Santun. iya santun. Bahasanya kan itu kan apa namanya gajah, Ya. sapi gitu kan, jerapah bahasanya. Ya. Yang masuknya pun yang gitu-gitu bahasanya. Bahasanya lokomotif apa Iya. kayak gitu kan. Jadi masanya terbentuknya gitu. Iya, jadi makin terasa mereka ya mungkin momen itu pada saat itu semua lini independen tuh lagi ada isi semua ya. Radio ada, Zin ada, Iya, Zin majalah ada. ada ya, Semua TV support lokal. Ya gue di majalah kan. Iya, TV lokal semua ada. Jadi ya segmennya ada di situ semua. Iya. Dan kebetulan kita ada di radio. Iya. Dan besar memang masanya waktu itu. Bagi kita aja maksa banget pingin di interview di acara itu dulu. Kan CBL, Radio Distorsi namanya. Radio distorsi. Radio distorsi benar. Iya. Itu almarhum Ivan Skambek tuh jadi tamu 2 minggu kemudian meninggal. Kalau nggak salah gue ingat banget waktu itu dulu. Bareng sama BK ya, Sama BK. ngobrol sama BK ya. Oke, itu pengalaman siaran tuh, lu sendiri punya basic nggak sih sebenarnya dari dulu pengen belajar siaran atau emang cita-citanya jadi VJ MTV gitu atau gimana? Iya, iya. Kalau gua kan pernah ikut seleksi VJ MTV dulu. Iya sama. Pernah? Gue mau dia. Lu gimana sih lu? Ya, Kan iya, ikut iya, juga iya, pas iya, zaman kita kampus. sama. Gua Berarti gue yang paling cool di sini, gue nggak pernah. Seleksi. tapi lu pernah jadi gitaris Soket Talkers. Yang di BIP bukan? Iya. Gua tuh jadi gini, Namanya bukan audisi apa Audi sih? bukan di situ, ya VJ Han. VJ Han. Nah. Gue udah lewat fase itu kayak MTV tuh. Dari MTV udah pernah ngabain ke gue bahwa nah dasar nama juga Unda Indie ya. Lonetas lagi album pertama kalau nggak salah album pertama lagi mau rilis terus kayak oh enggak, gue pengen ngeband, ngapain gue jadi VJ gitu kan. Gue kan pada saat itu kan kayaknya VJ keren itu selalu lihat belum Nicholas Saputra itu dulu mah kita gitu ya. Sorry karena kan kita ngomong yang old school ya. Jamie Aditya tuh keren, Beda Mike ya, Kason tuh keren gitu kan, Nadia Hutagalung tuh keren, iya. gitu. Tapi Sarah sudah, Sechan. enggak. Nah pas Sarah Sechan yang gitu itu udah. Udah.
Arie Untung gitu kan. Itu kayak, come on man, that's not girl waktu itu gitu ya. Makanya gue pikir, udahlah ngeband aja lah gitu ya. Gitu. Cuman waktu itu, gue tuh kalau cita-cita jadi VJ pengen kasih apa ya? Jim Aditya. Itu Jim Aditya. Kan pisan gitu. Mike Tyson juga, oke. Bulunya banyak banget kan tangannya. Nggak penting ya gue bahasin. Nah, getek oke ya. Iya, mutusin. Uca juga banyak bulunya. Iya juga ya. Enggak, gue enggak ada. Tapi yang bikin gue pengen suka jadi siaran gitu ya, basically karena seneng aja gitu dengerin apa namanya berita-berita TV kayak gitu ya. Kan dulu dunia berita ya. Soalnya dulu gue seneng. Gue nggak ngerti beritanya apa, pasti terdengar kata PLO, bisa denger gitu sih, zaman dulu ya, ketahuan tuanya, PLO gitu kan, garis PLO, Bosnia Herzegovina, Michel Gorbachev, Rudolf Scott gitu kan, Ronald Reagan gitu aja lagi setengah jam, tapi kayak seneng banget gitu dengan kayak gitu, dan ya mungkin emang udah jalannya gitu ya, terbentuk sendiri aja gitu, udah emang insting media kayak Ucai, nih Lope juga udah mulai keracunin kan. Ini udah Ucair hanya sama gue nggak pakai script loh. Berarti kan dia udah emang sense media banget. Kalau gue by the book ya, karena gue basicnya pendiam, makanya gue kuliah di Vkom biar bisa ngomong gitu. Kalau lu kan emang dari awal Netless tuh emang udah di atas tuh udah nyablak ya. Udah nyablak bener. Udah malu-maluin. Ucai juga nyablak, tapi nggak ngerti juga apa yang dicablakin. Dunia sendiri tuh. Nyamain kita. Come on man. Atau apalah sudah. Nggak tahu apa yang diomongin gitu sama vokalisnya gitu. Sama, Cai, gue bilang gitu nggak band gue juga. Ini ngomong apa sih Yastik ya dan gitu. Orang bakal ngerti itu 10 tahun kemudian. Betul. Cuman kita yang visioner. Cuman kita doang. Terlalu visioner juga nggak. Terlalu visioner gitu. Kita nggak laku. Nggak selaku last chat lah gitu ya. Oke. Ngomongin soal dunia tarik suara ya. Tarik suara. Tarik suara ini bahasanya apa loh? Kesannya Ruksa Handaya gitu, tarik suara mana? Map, ya kan? Kahitna, tarik suara, ya kan? Ini Losta Masta ini acara. Sarsaparilla. Oke. Lu sendiri pernah punya basic ini nggak? Kayak les nyanyi gitu atau? Les vokal nggak ada, sama sekali nggak ada. Les nyanyi? Nyanyi gitu, les vokal gitu nggak ada. Serius nggak ada. Tapi tahu nada belajar notasi gitu dari band apa gitu awalnya? Ikang Fauzi. Iya, Ikang Fauzi. Itu pertama kali gue denger ya yang Setan si Boy atau Pap si Papa Preman. Tapi hanya butuh waktu 2 bulan. Apa 3 bulan gitu. Setelah itu gue menemukan sebuah grup yang menurut gue ini gue banget. Trioli Bells. Karena gue energik, gue seneng bergerak. Gue udah siap-siap Beastie Boys. Trioli Bells. Enggak, sama 3. Tiga. Betul kan? Soalnya kan kecil, kecil. Mulai naik. Ini tempat hidup gua. New Kids on the Block itu udah. Gua dance, gua nyanyi. Itu ya. New Kids on the Block. Hampir semua sepakat kita ya di podcast kemarin juga New Kids on the Block itu. New Kids on the Block. Iya. Udah nggak bisa tuh ya. Nggak terima Jonathan Knight gitu nggak? Iya, Jonathan Knight married. Iya, lanjut ya udah. Oke, kita bahas. Udah nikah sama cowok. Jonathan Knight gitu. Drop side gitu. Padahal gue follow, gue unfollow. Gue follow Jonathan Knight tuh berapa itu? Kan lagu barunya dengerin belum? Please don't go boy. Boy. Bukan girl lagi boy. Gue tapi paling favorit itu si New Kids on the Block mah Danny. Danny Wood. Oh, Danny mah yang ngebutnya di Deadlock. Donnie Wahlberg. Kenapa percakapan kita semakin geli? Jangan udah stop aja. Ini kenapa jadi geli gini? Gue sih Donnie Wood aja ini. Itu zaman SD. Dulu ya. Gue juga pakai bros Jordan Knight dulu. Berarti beli di toko buku nasional deh. Ya, kita sepakat ya berarti lu emo itu fashion, kita juga popang itu memang fashion. Jadi rootsnya mah sebenarnya mah New Kids on the Block. Tapi di website Rocket Rockers dulu influence ditulis gue NKOTB. Nomor 1. NKOTB. Jadi gue tuh paling seneng sama Thanks To-nya album Coil yang pertama. Tulisannya ada ini. Kita bukan band underground, kita hanya band pop biasa. Gue baca itu something banget gitu. Jadi udah siap-siap dari awal tuh emang pasti banyak wacana ya di dunia underground. Tapi dia udah, gue mah pop. ini that's punk rock man. Ya itu
apa 20 tahun kemudian tuh masih nempel di sini. Dan sekarang juga pelaku band-band metal juga kan sekarang juga cuman ocon-oconan juga ya. Enggak. Iya, Bring Me The Horizon jadi boy band kan sekarang. Jadi Justin Bieber musiknya kan. Enggak berusaha tampil sangar gitu. Iya. Happy aja. Ada. Kan? Iya. Apalagi ini ya gitaris Killswitch Engage sudah. Iya. Udah santai ya. Jadi nggak ada seram-seramnya gitu ya. Gitu sekarang. Kasihan vokalisnya ya, udah gagal-gagal masih push up sih, pakai celana pendek, spandek gitu kan, aduh gila itu. Oke. Jadi kita kan ngobrol-ngobrol di sini juga kan ada project ya dari Explore Humanity dan juga kemarin Rocket Rockers ya. Senang loh gue ngeliat Rocket Rockers kemarin reuni lagi gitu ya. Maksudnya berlima lagi gitu, terus bongkar dapur gitu. Bongkar dapur. Iya. Buat yang belum nonton silakan nonton ya biar viewersnya nambah. Episode sebelumnya ya. Ya, episode dengan viewers terbanyak kita. Biasanya cuma 1.000, 2.000. Enggak, 200 kita penontonnya biasanya. Gara-gara ada 1.000 kemarin. Gara-gara ada konten kemarin jadi naik. Tapi inilah sinergi inilah yang bikin apa seru ya. Mungkin generasi Z sekarang atau bukan Z lagi sekarang ya. Z nggak, Say? Z ya. Bisa tahu lah apa yang terjadi di masa lalu dan juga kita sekarang punya project antara Explore Humanity dengan salah satunya Rocket Rockers, ada Yas Budaya juga, nanti ada Eka The Brandals gitu kan, ini beyond gitu kan. Kenapa tadi kita nanya kayak lu pernah les nggak tarik suara, karena project ini kan nggak pakai alat musik. Challenge. Challenge. Jadi challenge-nya voice only atau acapella. Iya. Nah, itu rasanya bagaimana ketika lu take vokal and there's no music instrument. Lope itu nelfon gua kan awalnya. Kalau udah Lope nelfon pasti ada sebuah project yang nggak tahu, dia suka aneh-aneh aja. Tiba-tiba ngajak ke gunung lah atau apa gitu. Bo, lu bisa berangkat ke Kalimantan ya? Oh gitu kan. Ini tiba-tiba, Bo, nyanyi acapella, Bro. Gimana nih? Gimana apa? Ya terus ya diajakin. Terima nggak? Ya udah emang nggak? Lo one man voice nih. Terus wih, seru banget nih kata gue kan. Terus gue memutuskan bahwa gue langsung udah kebayang satu lagu yang akan, kayaknya asik juga nih kalau gue take. Terus gue udah kebayang tadinya kayak di tunnel gitu, kayak di lorong, gue nyanyi aja di sana. Kering aja gitu, cuman ada ngambil di situ. Tadinya pengennya gitu kan. Udah kebayang gitu. Dis pasti ingat, iya ya. Ini COVID-19 ya. COVID-19 ya. Gue kebayang. Oh ya udah aja baskom kok gitu. Baskom. Udah di lorong gitu, kebayang pas udah di lorong nyanyi udah emo banget gitu. Tahu bulat. Tahu digoreng. Indonesia gitu. Ya, teknis berat lah. Gue udah sama Lope bahwa gue udah kebayangnya begitu kayak gini. Oh, oke bro gitu kan. Akhirnya gue datang lah. Ini gue ceritain prosesnya ya. Datang pagi-pagi tuh, gue paling seneng kalau take vokal pagi-pagi, terus datang. Cuman gue dan operator itu momen paling seneng banget kalau take vokal. Hanya nggak ada ya orang lagi gitu, cuma dua aja sama dia. Biasanya gue ngobrol dulu sama dianya gini. Akhirnya take lah. Sekali lagi ya, yang mau belajar kayak MP Boys, lu pikir kayak gampang kan, kayak siapa lagi? Siapa? Foka Farabi. Iya, pokoknya gitu lah ya. Incognito gitu kan. Lu pikir gampang gitu. Kalau lihat kepo. Ketawa yang tua-tua. Terus dan pas masuk tuh pas gue take vokal, gak gampang men. Iya. Musiknya itu kan, itu dulu kan. Jujur gue pakai guide, pakai musik jadinya. Pakai nada dulu, pakai piano. Gitu. Pakai piano dulu guys sih, ada piano. Karena kan kita harus ada nada dasar. Iya, Nada dasar. Nah, cuman kenapa pas gue take udah kebayang sih lagunya itu, karena ya memang lagunya udah jadi sebelumnya, udah kepikiran. Udah ada, emang udah gue punya lagu. Udah ada bagannya ya, memang. Ya, udah jadi. Dia pernah gue liat main akustik, lagu ini. Iya. Waktu itu di acaranya teman-teman Shift waktu itu ya. Udah pernah di acara. Nah, lagu itu judulnya Menangis Tanpa Jeda. Jadi tentang emo banget ya. Iya kan? Benar, emo banget. Wujudnya. Menangis tanpa jeda. Lupa candanya Nickelodeon. Cartoon Network tuh gak? Gue suka banyak kartun dah. Lagi di sketch gitu kan. Susah ya ngomong sama. Jadi nggak emo, kita emo lagi. Ya, kita emo lagi. Jadi Menangis Tanpa Jeda. Menangis Tanpa Jeda itu pas gue take, memang udah ada bagannya semuanya tentang human trafficking. Pas gue take vokalnya doang, dimatiin pianonya. Wah enak gini gitu gue ya, maksud gue ya
gue udah bayang emang kayak gimana. Tapi jujur nih ya, pas udah jadi nih yang si One Man Voice lagu ini yang bakal ada di kompilasi ini, dinyalain pianonya, wih keren banget, keren parah gitu kan. Tapi pas gue matiin, akhirnya gue solusi gini, gimana caranya ini kan One Man Voice ya, tanpa alat musik. Oke, alat musik lu dimatiin. Sekarang tantangannya gimana harus ini tetap epic. Ya udah akhirnya memang harus kita pakai ambience. Makanya lu sempat dengar kayak ya itu emang gua itu ada kata-katanya itu. Emang ada kata-katanya. Oh, ada kata-katanya. Kata-katanya enggak di Tapi nggak skip. as a lirik ya? Enggak, gua cuman kayak membayangkan aja. Jadi kan ceritanya itu adalah tentang perempuan yang diculik. Terus mereka dikasih ruang di bunker gitu. Mereka harus didandanin tiap malam, mereka dibawa diseret jadi seks komersial apa gimana gitu ya, di deep web gitulah, nanti jual segala macam. Pulangnya mereka masukin lagi ke garasi, dikunci lagi sampai suatu hari dia punya ruang untuk kabur. Gitu. Itu yang gua ceritain gitu tentang si human trafficking gitu. Dan menurut gua pas gua bikin, ini emo banget ya sebenarnya. Dan harapan lo dari bikin lagu itu tuh ada perubahan apa tuh dari human trafficking yang terjadi di dunia ini? Dua sisi. Laki-laki menghargai perempuan, perempuan menghargai dirinya sendiri gitu. Gitu sih. Gimana? Pelan-pelan. Dia emang ngomongin cepet. Ini nanti di Ayo gue mau no. Jangan selamat itu juga. Jangan selamat itu juga. Sepupu lu tuh nggak profesional ya? Kan kameramen harusnya nggak ada suara ya? Ketawanya kenceng banget dia. Enggak, di sini mah emang gini. Oh, emang gitu ya? Sini dong. Sini kan. Oh enggak ya? Ngambil ambience. Iya. Soalnya kita. Ya, pesannya adalah dua. Yang gue pengen adalah dari si Menangis Tanpa Jeda ini, lu bisa laki-laki tuh respect perempuan, laki-laki respect perempuan, dan perempuan merespect diri sendiri, menjaga dirinya sendiri. Kenapa? Dengan caranya apapun, maksud gue ya. Monggo, semua punya caranya gimana menjaga dirinya sendiri. Gitu. Kenapa lu subliminal kan sih? Subliminal banget ya. Kenapa lu concern ke human trafficking? Emang ada dapat fakta apa gitu di khususnya di Indonesia lah, ada kejadian-kejadian human trafficking itu? Ya, ada nggak pernah dapat info atau apa? Ya, human trafficking tuh udah banyak banget, men. Maksudnya bahkan dari gue liat beberapa dokumenter gitu ya, yang human trafficking, gue nggak sebutin datanya di mana ya, tapi intinya ada beberapa orang yang jadi human trafficking dan akhirnya menerima aja. Dan akhirnya malah bahkan ketika usianya udah bertambah, akhirnya dia bilang gini bahwa, oh, this is my life, this is the way that I can work my thing, I can earn money from this gitu. Padahal tadinya dia diculik gitu, dia dipaksa untuk menjadi gitu. Ya, kalau lihat datanya sih, ya as we know, Indonesia kan punya level-level pendidikan ya. Jadi hal-hal kayak human trafficking itu mungkin beberapa kayak lewat aja gitu, nggak dapat educate. Jadi ada yang oh, cuma nggak apa-apa lah ya. Jadi kayak gitu. Udah yang sampai terbiasa dengan suatu keburukan, akhirnya dia mengiyakan keburukan itu sebagai jadi sesuatu yang lumrah gitu ya. Gitu. Ini ngeri ya. Nggak ngejar kayaknya sih, tapi maksudnya makanya kalau di lagu itu tuh sebenarnya kalau di versi gue yang pakai gitar, gue ada yang pakai gitar itu akhirnya tuh ada kalau nggak salah ada juga deh suara hanggar ditutup gitu. Puff. Itu tuh dibelagu lagi gitu ibaratnya gitu. Jadi gue pengen ngeliatin bahwa hey perempuan juga, kalian tuh orang perempuan yang maksudnya dimuliakan gitu ya, muliakan. Ya nggak mau kan jadi kayak gini kan seperti yang gue ceritain, ibaratnya kayak gitulah gitu. Ya semoga itu bisa nyampe ya. Tapi dengan keadaan si COVID-19 ini sendiri ya, iya mas, kita juga nggak keluar kok. Kita juga COVID-19 di mana-mana. Yang nyulik saya siapa gitu ya? Ya kali-kali yang nyulik lo gitu ya kan? Hati-hati gitu. Ya semua udah pakai cadar sekarang. Udah pakai cadar. Iya cuma udah pakai cadar ya gitu. Iya, kalau gue ngeliatnya gitu. Ini apa ya? Ini dia. Ucai banget kalau lagi dia pakai ini enggak ya ini atau yang mana ya gitu. Loading dulu apa nih ya? Iya enggak biar ada jedanya tuh kerasa gitu ya dari jedanya satu topik ke topik yang lain gitu. Ini kok Jedanya. jadi jujur gitu. Ini mah teknik broadcast tapi dibicarakan gitu kan. Iya. Jedanya itu menangis tanpa menangis tanpa jeda. Penasaran kan sama karyanya Yas Budaya yang tergabung di Voice of Humanity? Pantau terus karena kita juga bakal nge-up itu di kanal YouTube-nya Explore ya. Nanti ya. Di follow dulu nih di sini ya. Channel YouTube-nya Explore Humanity. Ada Eka ya, ada Padi juga ya. Padi, insyaallah ya. ada Muhammad Noh dari Malaysia. Terus ada Mr. Glory of Love. Happy Boys. Glory of Love. Koka Farabi. Jadi satu-satunya emo saya doang ya berarti ya? Sama Rudai.
Rudai. Oh, Rudai Rudai. juga Rudai. emo turunan, tapi masih lore-nya nggak ada yang ngalahin. Emo turunan. Emo turunan. Apa sih, Pak? Apa sih, Pak? Gue masih mikir Emo turunan. apa? Enggak, itu produk derivatif gitu ya. Memang Enggak. produk derivatif, Jadi bener. kalau Lone Atlas menurunkan beberapa turunan, Ah, iya. ya pasti kan Cabang-cabangnya ngacunya tuh, cabang-cabang itu, iya. furu-furunya itu. Geli gitu bahasanya. Kepake bahasa kuliahnya kayaknya. Oke, lu sendiri gimana nih? Kan zaman-zaman sin-sinan kita dulu ya, mengalami yang namanya kompilasi. Lone Atlas sendiri pernah nggak masuk ke dalam kompilasi ya? Iya, masuk kompilasi. Pas gua sama Lone Atlas, kompilasi pertama Mariotic Lone Atlas. Masih mau dikpang pas ya gua masuk. Satu kompilasi itu yang bener-bener bikin Lone Atlas tuh kayak puff, jadi bicarain different record dulu ya sama Oh ya, different record. Side Project, Jolly Jumper, Senal Itu Jepit, pas Disconnected. emo lagi bam gitu Bam ya. banget. Lagunya Mainstream of Love. Mainstream of Love. Pas keluar itu emang mixingnya emang dulu Yayat kalau nggak salah. Mixingnya emang bagus banget. One of the best, One of the best producer, operator, Sound engineer deh ya. gokil lah itu Yayat ya. Yayat Moreno namanya kalau nggak salah. Gayanya Chino Moreno banget. Terus lagu Mainstream of Love itu kualitasnya ya bule lah kan dulu mah gitu ya, pengen Pak Bule-bule. Pak Bule. Nah ini berhasil berbule-bulenya. Pak Bule-bulenya kan berhasil gitu pas keluar ya udah itu salah satu kompilasi yang kan biasanya kalau kompilasi ya udah gitu ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin waktu kita dulu tuh setiap ada kompilasi pasti ada satu atau dua yang hits gitu ya. Pasti ada gitu ya, ada, satu atau dua yang hits gitu. Tujuan kompilasi memang itu, jadi kayak untuk naikin semua sebenarnya. Cuman pasti ada Yang satu orang dua suka, yang selera orang lah ya. akhirnya naik. Subsidi gitu. silang lah. Subsidi istilahnya silang. kalau sekarang. Kalau yang satu hits, yang lain kecipratan dikit lah. Iya, gitu. iya. Nah ini kompilasi kan rata-rata ya kayak gitu ya. Nah ini ngeliat kompilasi Voice of Humanity dari Explore sendiri gimana nih? Si konsepnya yang a cappella challenge, terus ada temanya gitu kan, humanity gitu kan. Lu lihat gimana nih kompilasi ini? Ya aing banget gitu ya gimana ya? Udah mau Y-bomb apa segala Iya maksudnya nggak sama sekali nggak ada gue bilang enggak gitu untuk ini gitu. Apalagi kalau ya kalau teman-teman tahu gue sangat amazed banget sama teman-teman dari Explore Humanity gitu ya. Kalimat aja itu udah sangat heavy buat gue gitu ya, human gitu ya, memanusiakan gitu. Dan ya itu yang menurut gue kenapa enggak gue untuk ada di kompilasi ini gitu. Dan bicara tentang manusia juga gitu guys. Cerita dikit sih ya, kemarin tuh sebenarnya pengennya Lone Atlas ya Iya. terlibat, tapi ternyata kendala COVID ya kemarin kita susah ngumpul dan lain-lain. Anak-anak Lone Atlas yang lain juga kan punya kesibukan yang lain juga, mungkin ada yang nggak bisa bertemu gitu ya. Terus ternyata Yas udah ngebet duluan. Iya. Gua ngebet duluan. Ngebet duluan. Jadi waktu Alhamdulillah, Owi itu gitaris kita yang udah ke US di Amerika itu kan harusnya kita rilis album, udah ada album. udah ada ya. Satu lagu itu tuh yang ada ini yang Ini sebenarnya juga lagu gue tuh udah ada sebenarnya gue masukin, tapi kita nggak jadi rilis kan. Terus kan kita ada baru misalnya kita yang baru, nah kita lagi bikin album baru. Nah yang ini tuh nggak, terus gue pikir ini lagunya cocok buat di kapalaan gitu. Ya kenapa enggak nyanyinya gitu aja gitu. Jadi ke up dulu ya. Ke up dulu yang menangis tempat jeda ini sebenarnya udah di tag sama Uwi itu ya. Gue main gitar. Oh, lu main gitar. Gue main gitar. Lagu gue itu. Siap. Gitu dong, langsung pikiran pas lo pengen nelfon ini gitu gue. Oke, jadi buat teman-teman The Bright Shot Show di rumah ya, ini adalah kompilasi yang mungkin ini pertama kali di dunia kompilasi yang a cappella challenge ya. Oh serius lo? Iyalah. Dan Kalau dicari belum ada. Belum ada ya? Dan karena- kompilasi tentang humanity itu jarang banget. Kan zaman dulu kan ada Keep Smiling, Keep Shining, terus apa We Are the World. Iya. Lu terakhir dengerin itu tahun berapa? Kemarin lama gua. banget ya. Enggak gua- maksudnya. Iya, rilisnya bener. kan itu lama banget gitu kan. Adapun beberapa yang sama rekan kita dari Harapan Jaya, ex Harapan Jaya, kan dia ahli musik ya. Iya. Dicari kompilasi kemanusiaan tuh memang cuman terhitung pakai jari. Oh nggak banyak ya? Nggak banyak. Nggak banyak ya? Indonesia ya khususnya ya. Indonesia tuh, apalagi Indonesia gitu. Indonesia tuh sedikit banget dan mudah-mudahan ya ini dengan Voice of Humanity ini part lirik dari para musisi ya tentunya coba dikurangin lah yang hedonnya mungkin. Jadi Ya, sebenarnya mungkin, tujuannya biar orang tuh meresapi liriknya. ada awareness terhadap kemanusiaan tuh karena kan sekarang
global ya, isu kemanusiaan tuh global, udah kayak pandemi ini kan udah semua merasakan ya masalah kemanusiaan, entah itu dari hal apapun gitu kan. Dan mudah-mudahan dengan kompilasi ini kan ada titik temu di mana oh iya kita teh manusianya gitu. Biar anak muda apalagi ya, yang apalagi influencer gitu, yang followernya jutaan segala macam, biar nggak terlalu carut marut di sosmed gitu ya. Udah kita di satu jalur, anak muda kita berjuang di kemanusiaan. Gitu. Apalagi sekarang kan lagi COVID-19 ini, kita bicara tentang positif, kan ada ngomongin tentang positif. Ayo kita asal jangan positif bersatu. COVID ya. Iya. Dia Donald Trump aja itu. Iya. Donald Trump yang positif. Udah sembuh. Oh, udah ya. Tapi bicara udah tentang sembuh? Udah sembuh dia. Iya. Kok gitu kayak ngenerima gitu sih? Ternyata konspirasi. Jadi maksudnya bicara tentang si COVID-19 ini ngomongin musisi ya, lirik-lirik tentang positif, nggak ada salahnya kok tadi bilang Malope sama Ucai bahwa nggak harus ngomongin booty atau ngomongin yang joget apa segala macam. Hal yang positif itu sekarang malah lebih relate. Ya, relate. Jadi kita bicara, ayo kita bersama, kita bersatu, gimana gitu kalimatnya kayak gitu udah nggak jadi. Gitu. Iya. Dulu sih sebelum COVID pasti kayak klise banget sih bahasa lu gitu kan. Ayo kita bersatu gini. Enggak, emang bener. Emang kita harus bersatu. Ini sekarang keadaannya udah kayak gini. Bersatunya caranya apa ya? Bukan harus bareng tangan enggak. Kan bisa ada yang jualan apa, beli di tetangga gitu ya. Yang UKM kita hidupkan lagi. Jadi kita belanja-belanja tuh udah ke teman sendiri, ke saudara sendiri kayak gitu kan. Itu juga sering membantu langsung ke Pempek Lope. Iya. Kalau mau ke butuh baju, kaos, Waibom. Langsung. Kalau mau sepatu ada ya. Gue pernah ngobrol sama Lope apa mau Ucai gitu ya. Itu yang waktu sebelum COVID ya. Kapan ya UKM sebenarnya kan kuncinya kita mau bisa, kita di lockdown, kita bisa sebagai sosok tanam apapun bisa tumbuh gitu. Bahkan jualan, gue nggak bisa bilang kotanya ya, tapi huruf depannya S belakangnya I, yang tengah-tengahnya ada huruf K gitu ya. Cari sendiri. Beberapa tahun sebelum gue kesana tuh kayak jalannya kosong. Pas sekarang datang, yang jualan pinggir jalan banyak banget dan semua hidup gitu. Si ini beli ini. Maksudnya ekonominya jalan gitu maksudnya. Dan nggak perlu brand luar tuh, lokal semua gitu. Ternyata ya, jadi sebenarnya ya rasa untuk saling membantu kita adanya pandemi gini jadi malah jadi kayak makin terasa. Ya, lebih terasa. Ya. Hikmahnya ya. Alright. Makanya menurut gue Libanon deh. Jadi, ya kan? Awas di lockdown ya. Jangan terlalu vokal dong. Jangan terlalu vokal. Ini soalnya acara cheesy semua. Ini butuh penelitian detail ya, harus dipaus, diulang lagi. Oke, ini seru banget pembicaraan sama Yas. Mudah-mudahan nggak ada yang diedit ya. Iya. Mudah-mudahan nggak ada yang diedit. Nggak ada, aman lah tadi ya. Kita ngomong apa adanya dan memang fakta. Apa adanya tetap aja dia ngedit. Apa adanya menit 17. Ya, itu tadi yang itu tuh. Danger itu. Danger. Sama gue dikecilin dikit perutnya. Ya, thank you banget nih buat Yas Budaya udah mampir di The Bright Side Show, dan buat teman-teman yang udah komen kemarin ya Yas Budaya ya udah kita hadirkan ya. Yes. Oh beneran lo ini yang minta yang request Yas Budaya pertama dapat ayam suri sonje ya? Belum ada. Oh belum ada ya. Teri sekarang. Jualan teri ya. Oke, ini pesan terakhir deh dari Yas Budaya nih dalam keadaan situasi seperti ini dan juga tentang kompilasi. Silakan. Ya, kalau keadaan saat ini ya semoga semua bakal tetap kreatif gitu ya. Maksudnya tetap kreatif. Nah, itu. Terus itu harusnya sayang banget buat orang-orang mungkin yang ketika lihat COVID-19 ini, gua nggak bisa ngapa-ngapain, salah banget. Sama Allah kita dikasih akal gitu ya. Dikasih akal ya dipakai atau gitu ya. Ya gimana caranya lah. Maksimalkan, tapi hasilnya dikit, tapi setidaknya you using your head gitu ya. You working on something. Maybe it sucks, tapi setidaknya you using it gitu ya. Lu berusaha untuk membuat sesuatu sekreatif mungkin. Seperti yang teman-teman yang lakuin. Gue lihat juga teman-teman musisi banyak banget yang mereka nggak bisa lagi manggung gitu ya. Akhirnya mereka membuat acara-acara gitu ya. Podcast-podcast gitu ya. Bahkan ya aminnya podcast-podcastnya yang tamu-tamunya yang positif gitu kan. Malah lebih mengisi malah sebenarnya gitu kan. Lebih funnya adalah banyak vocabnya yang bisa kita ambil. Dan yang kedua adalah sebenarnya banyak banget momen-momen di COVID ini yang jadi historical gitu ya. Mungkin salah satunya adalah apa yang dilakukan sama teman-teman dari Explore. Merilis kompilasi a cappella gitu, one voice gitu ya. Kalau gue tadi sempat berpikirnya semoga ini bakal jadi terus teman-teman lakuin. Sebenarnya ini challenge
Mungkin bisa jadi kalau ada musisi-musisi yang ketemu sama Lope, Pang Ucai, tiba-tiba, gue mau tantangin lu akapela, mau nggak? Ada kompilasi kedua, ketiga, segala macem gitu ya. Ini bakal menjadi sesuatu yang unik sih menurut gue sih. Karena ini udah ada yang antri juga ternyata yang kayaknya menarik Cai gitu-gitu. udah ada yang nyalek-nyalek mulai ada gitu dan ya kita senang ya, kita happy ya. Tadi Mitos Mistis mau gue masukin, cuman pitch-nya tinggi ya. itu nggak bisa masuk. Terlalu digital kayaknya. Terlalu digital ya kemasannya. Oke. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol sama Yas Budaya yang beliau ini memang dikenal. Oh, beliau. Ya. Yas Budaya ini seperti teman-teman udah tahu spirit PMA-nya dari dulu ya. Kita tahu ya. Kita saksikan sekarang betapa positifnya Yas Budaya ngajak kita untuk bisa tetap survive dan kreatif di masa-masa seperti ini. Ya, mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil di sini hari ini, malam ini. Dan jangan lupa subscribe acara The Bright Side Show, like, share, komen. Terus iklannya jangan dilewat. Jangan di skip. Itu kalau di skip nggak dapat duit jadinya ya? Iya, lu juga harus ngomong gitu nanti deh. Kalau ada iklan diemin aja sampai habis. Itu harus diingetin. Kalau gue sama yang nonton gue galak, kata teman gue nih ya, biarin aja iklannya, biarin aja. Kita kerja keras di sini gitu. Kita terlalu jujur. Oke, mudah-mudahan kompilasinya cepat rilis ya ini ya. Dan kita juga mudah-mudahan dilancarkan movement dari Explore di kompilasi Voice of Humanity ini. Dan terima kasih buat Yas Budaya. Thank you, man. Sehat selalu. Terus ya. Tetap PMA. I know it's hard, but yes we can lah gitu. Ya udah, kita pamitan dari The Bright Side Show. Saya Rizky Fadli pamit. Dan saya Aleke Ucaya pamit. Yas Budaya pamit. Dan sampai jumpa lagi di The Bright Side Show selanjutnya. Da